Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang pertama Heri Antoro, dan kedua Muhammad Rivaldi, dan yang ketiga Elma, dan yang keempat Latifah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi pengauditan yang berjudul mengenai tanggung jawab hukum akuntan publik. Teman-teman semuanya, apakah yang disebut dengan akuntan publik? Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa akuntansi profesional kepada individu atau bisnis secara independen dan menerima pembayaran atas jasa yang diberikannya. Terdapat ketentuan-ketentuan yang didasarkan dengan standar akuntan publik yang terdiri dari pertama standar auditing, yang kedua standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntansi dan review, dan yang keempat standar jasa konsultasi, kelima standar pengendalian mutu. Adapun standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yakni IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan serta interpretasinya. Kemudian standar atestasi adalah suatu pernyataan, pendapat, atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Begitupun dengan jasa akuntansi dan review, yakni berkaitan dengan pemberian rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review jasa akuntansi yang diatur dalam standar jasa akuntansi dan review yang terdiri dari kompilasi laporan keuangan, review atas laporan keuangan, serta laporan keuangan komparatif. Standar jasa konsultasi sendiri adalah dalam jasa konsultasi para akuntan publik yang menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Jasa konsultasi dapat berupa konsultasi, saran profesi, implementasi, transaksi, penyediaan staf, serta jasa produk. Demikian, selanjutnya silakan. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan oleh setiap KAP meliputi independensi penugasan personel, yang ketiga konsultasi, yang keempat profesi, yang keempat pekerjaan atau hiring, yang keenam pengembangan profesional, yang ketujuh promosi, 8 penerimaan dan keberlanjutan klien, yang kesembilan inspeksi. Kode etik akuntan publik. Kode etik akuntan publik Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Kode etik akuntan Indonesia diadopsi dari Handbook on International Code of Ethics for Professional Accountants 2018 editor yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants dari International Federation of Accountants. Kode etik akuntan publik di Indonesia efektif berlaku pada tanggal 1 Juni 2020, berdiri dari 4 bagian, yakni bagian pertama adalah mengatur tentang kepatuhan terhadap kode etik. Bagian kedua adalah mengatur tentang akuntan yang bekerja di bisnis. Yang ketiga adalah mengatur tentang akuntan yang
praktek melayani publik. Bagian keempat adalah mengatur tentang independensi dalam mengikatkan audit dan mengikatkan review. Pertanggungjawaban hukum akuntan publik. Akuntan publik dapat dituntut secara hukum oleh kalian jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan kalian atau tidak hati-hati atau lalai dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena business failure atau audit failure dan audit. Selanjutnya materi pertanggungjawaban hukum akuntan publik. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangkut fraud. Jenis fraud dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, pelanggaran ringan seperti halnya adanya kesalahan ringan, manusiawi, dan tidak disengaja. Yang kedua, kesalahan agak berat, seperti akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga, pelanggaran berat, seperti akuntan publik secara sadar terlihat secara bersama-sama manajemen dalam melakukan fraud. Kemudian beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum antara lain yang pertama, pahami terkait bisnis klien. Yang kedua, lakukan audit yang berkualitas. Yang ketiga, jaga data confident klien. Jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Kemudian jika memungkinkan memiliki penasehat hukum sendiri. Terakhir, terapkan sikap skeptis yang profesional. Sekian presentasi yang berjudul tanggung jawab hukum akuntan publik. Berikutnya akan kami presentasikan materi yang berjudul laporan akuntan publik. Laporan akuntan adalah laporan audit yang dibuat oleh akuntan publik, merupakan pertanggungjawaban dalam bentuk pendapat atau opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Laporan standar pada prinsip dengan 3 paragraf, yaitu yang pertama pengantar, kedua lingkup pemeriksaan, ketiga pendapat. Format tersebut dapat disesuaikan menjadi paragraf lain terkait dengan pemeriksaan. Kemudian jenis-jenis pendapat akuntan. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Adanya keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan auditnya, walaupun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan juga arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan. Pendapat tidak wajar. Laporan keuangan yang disusun oleh entitas usaha atau manajemen tidak menyaji keuangan atau neraca, hasil usaha atau laba rugi, perubahan ekuitas, dan cash flow sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kelima, pernyataan tidak menyatakan pendapat. Pendapat ini berarti bahwa seorang akuntan tidak memberikan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Pendapat ini muncul karena akuntan tidak dapat merumuskan tentang sesuatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jenis-jenis laporan akuntan. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Yang kedua, laporan audit independen tentang dampak buruknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Laporan audit bentuk baku, suatu judul yang memuat kata independen, suatu
pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi atau PABK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Suatu pernyataan bahwa standar akuntansi tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan bebas dari salah saji material. Laporan audit bentuk baku. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi 1. Pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan auditnya. 2. Penentuan standar akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi signifikan yang dibuat manajemen. 3. Penilaian penyajian keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, elemen dasar laporan audit bentuk baku. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat, suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan perusahaan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal neraca, dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, menurut SAK atau etap atau FRS. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik, dan tanggal laporan auditor. Laporan audit independen tentang dampak buruknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Auditor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi. Yang ketiga, modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pertimbangan auditor. 1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut jika ada terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. 3. Modifikatif laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kemampuan hidupnya. Informasi yang perlu diungkap. Yang pertama, gambaran umum memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya. 2. Uraian tentang rencana manajemen yang belum diimplementasikan. 3. Uraian tentang tindakan manajemen dalam memberikan respon terhadap memburuknya kondisi ekonomi tersebut. 4. Pernyataan manajemen bahwa penyelesaian memburuknya kondisi Informasi yang perlu diungkap. Yang pertama, gambaran umum memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya. 2. Uraian tentang rencana manajemen yang belum diimplementasikan. 3. Uraian tentang tindakan manajemen dalam memberikan respon terhadap memburuknya kondisi ekonomi tersebut. 4. Pernyataan manajemen bahwa penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tergantung atas kebijakan ekonomi dan moneter yang akan diambil pemerintah Indonesia yang berada di luar kendali perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari